Momen seorang mukibin, mati kutu akibat sok jago mendebat Kiai Imad. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran hadis, kiblatnya sama, apa tentangkan? Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu, kok saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara zat mereka sudah berbeda dari orang lain, bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Nah, itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Itu sudah Habib, itu sudah luar biasa, penggemarnya luar biasa. Dia menyebabkan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan. Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi. Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi, dia keturunan Al-Kazimi, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Oke, Pak Yai, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda. Maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini saya jam 5 kurang seperempat, maghribnya jam 6 lebih kan. Itu saya berusaha jadi moderator lah kalau panjenengan semua setuju gitu. Jadi biar penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok dadak gegeri Baklawi gitu ya Pak Rukianto kira-kira? Kok dadak digegeri? Toh kan di sini Habib-Habib itu jasanya banyak. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000. Anak saya yang dongani, yang akikoi Habib Soleh Al-Jufri. Karena beliau memandang mungkin, kok dadak digegeri Baklawi ngopo wong ning kene wis dakwah kok. Kira-kira gitu Pak Rukianto ya. Nah, ini jawabannya gitu Pak. Monggo jawabannya bagaimana gitu. Ya, jawaban saya adalah kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu ya. Iya. Pokoknya nek pitutur luhur melu Kiai Imad gak bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh, malahan tambah ekstrim ya. Iya. Kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya, dia tidak cinta kepada Rasulullah. Kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya, dia tidak cinta kepada Rasulullah. Sampai di sana, saudara. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir. Itu kafir. Itu kafir. Biar tahu kamu. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Dan saya dapat membuktikan Pak Rukianto bahwa nasab mereka itu salah. Nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati. Bukan karena dia turun Nabi, karena ulama. Pak Rukianto sudah ya? Sudah ya? Berarti bet. Oh ya, coba.
Kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not? Apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk ukhuwah Islamiyah, untuk membuat persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Mungkin ini teman saya Alia, Pak Rukianto. Enggak, saya seneng kalau ada diskusi itu seneng. Ini saya dulu juga berpikir seperti panjenengan, kenapa mengbodoh-bodoh Islami kira-kira. Tapi karena perkembangan pemikiran kita, dan kita itu dari santri-santri itu ngaji tanpa henti. Yang jadi persoalan itu bukan baik atau tidak baiknya. Habib yang baik juga banyak, guru saya yakin, saya akui guru saya Habib yang baik. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Satu, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat, itu mesti ada kitab sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan ten gene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Ka'bahnya no gedangi itu Ale. Nah, Karena ini syariat, kitabnya harus asli. Dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari penyelidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini supaya syariate wong awake Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak salah sasaran. Wis tiwas dicintai pol-polan jebur estri tetangga ngono lho. Akhirnya lho tiwas tak senengi pol-polan kok jebur Oke, saya kira sederhananya seperti itu. Oke, saya kira sudah ya, dari Pak Ruki sudah. Pak Rukianto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan saya tidak ngomong-ngomong tes DNA, karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap ngaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh. Kata Mario bukan. Dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka friksi. Salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Nah, gitu. Ya terjadi perbedaan pendapat. Gitu.